Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Mandaristi dari jurusan D3 RMIK dari kelas 2C, dan di sini saya akan mengerjakan tugas UAS bersyarat mata kuliah PUKRM TM 2. Di sini saya akan menjelaskan analisis jabatan RMIK. Analisis jabatan itu adalah sebuah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan tugas, tanggung jawab, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk sebuah posisi atau jabatan dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk memahami peran dan tanggung jawab setiap jabatan, menentukan kebutuhan tenaga kerja sesuai spesifikasi jabatan sebagai dasar dalam rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Dan yang terakhir sebagai suatu hal yang bisa memastikan tugas pekerjaan sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Nah, prosesnya ada persiapan, pengumpulan data, analisis data, penyusunan hasil, dan juga validasi dan implementasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan informasi, yang pertama ada wawancara, observasi, kuesioner, juga dokumentasi. Nah, dalam melakukan teknik pengumpulan informasi, kita bisa melakukan atau membuat kuesioner, interview, mengadakan observasi, dokumentasi tambahan, panel of expert, dan juga employee logs. Kalau untuk yang kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis mengenai informasi yang dibutuhkan tentang jenis tugas, rincian tugas, tanggung jawab, karakteristik tugas yang dibutuhkan untuk melakukannya, kondisi kerja, dan juga standar kerja. Untuk interview, yaitu melakukan dialog secara langsung dengan pegawai mengenai aspek di atas. Teknik ini lebih kompleks dan memerlukan waktu lebih lama sebab harus mewawancarai beberapa tugas secara terpisah. Lalu untuk yang observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk melihat kegiatan yang dilakukan. Untuk yang panel of expert, yaitu melakukan diskusi antara para ahli yang berkaitan dengan pekerjaan, yaitu para manajer, supervisor, atau teknisi di bidang pekerjaan yang sedang dianalisis. Dan yang terakhir, employee logs atau dokumentasi, yaitu catatan harian para petugas yang diminta untuk mencatat setiap hari kegiatan yang dilakukan di dalam pekerjaannya. Lalu ada langkah STL data dan informasi lengkap. Nah, ini tuh mencakup beberapa hal seperti validasi dan verifikasi data, klasifikasi dan pengelompokan data, analisis beban kerja, evaluasi keselarasan jabatan dengan struktur organisasi, identifikasi gap kompetensi, evaluasi faktor lingkungan, penyusunan laporan hasil analisis jabatan. Jadi kesimpulannya, penerapan analisis jabatan membantu memastikan pengelolaan SDM di unit RMIK lebih efisien dan sesuai kebutuhan dari organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.